jaring kontrol geodesi ini adalah persyaratannya nanti adalah hitungan perataan ya. Dan di antaranya juga adalah survei GNSS ya, dan kemudian survei Tarestris begitu sebagai persyaratannya. Nah, mengapa mata kuliah tersebut menjadi persyaratan? Karena pertama tentu saja nanti kita akan mendiskusikan mengenai berbagai metode pengukuran yang kita gunakan untuk mendefinisikan atau melakukan hitung perataan begitu. Melakukan pembangunan jaring kontrol geodesi ya. Dan kemudian untuk pengolahan datanya itu kita menggunakan full ya, hitung perataan begitu ya. Ini karena kita mendiskusikan atau membangun jaring kontrol yang luas, maka kita tidak bisa lagi kemudian hanya menggunakan metode-metode konvensional ya, yang itu seperti misalnya menggunakan baudit ya, kemudian kesalahan penutup tinggi ya, kesalahan pengukuran loopingnya dari pengukuran Gebrat begitu ya. Dengan metode tersebut itu hanya kemudian kita bisa melakukan pengolahan data untuk satu loop saja ya, satu putaran saja. Sedangkan dalam membangun jaring kontrol geodesi ini tentu saja, apalagi kalau itu melibatkan wilayah yang sangat luas, maka kemudian jaring kontrol yang kita bangun itu tentu saja juga akan terdiri dari banyak titik ya. Sehingga kemudian kita memerlukan metode perhitungan serempak yang itu kemudian kita bisa lakukan dengan menggunakan metode hitung perataan begitu ya. Nah, saya kira di hitung perataan ini semua sudah apa lulus begitu ya, dan ini merupakan metode yang paling efektif begitu ya dan efisien ya untuk kita gunakan di dalam berbagai kebutuhan geodesi ya. Baik, nah kemudian kalau secara singkat deskripsi nanti yang akan kita diskusikan di jaring kontrol geodesi ini adalah terkait dengan bagaimana kita membangun ya atau mengembangkan jaring kontrol geodesi mulai dari kita penetapan spesifikasi teknisnya, artinya kita kemudian mengetahui tentang standar nasional Indonesia untuk jaring kontrol geodesi ini begitu ya. Jadi spek teknisnya itu sudah ditetapkan dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI) begitu untuk jaring kontrol geodesi. Kemudian untuk kita bisa membangun maka perlu ada desain atau perencanaan awal ya. Jadi tidak langsung saja mengukur gitu ya. Karena ini kita memerlukan hasil ukuran yang tinggi, dan kemudian jika kemudian dilaksanakan untuk wilayah yang sangat luas maka kemudian kita perlu perencanaan begitu atau di sini dikenal dengan optimasi ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah terkait dengan konsep pengukurannya ya. Eh, dan ini sebenarnya konsep pengukurannya mungkin kita akan hanya mereview karena sebenarnya ini terkait dengan konsep pengukuran itu sudah didiskusikan secara detail di mata kuliah sebelumnya ya. Misalnya terkait dengan jadi kalau kita berbicara mengenai jaring kontrol geodesi maka itu kita bisa klasifikasi ya menjadi jaring kontrol horizontal begitu, dan kemudian ada jaring kontrol di sini ada horizontal ya, kemudian jaring kontrol vertikal, dan kemudian jaring kontrol gaya berat begitu ya. Nah, untuk setiap jaring kontrol ini maka tentu saja metode pengukurannya berbeda begitu. Eh, untuk horizontal, vertikal, dan gaya berat nanti kita diskusikan. Kemudian terkait dengan metode pembelajaran yang nanti akan kita laksanakan karena ini merupakan mata kuliah pemuncak begitu atau paling ujung ya, mata kuliah wajib paling ujung begitu, dan materinya itu sebenarnya sudah didiskusikan semua ya. Jadi tentang mungkin kalau spesifikasinya belum, nanti kita akan diskusikan. Kemudian terkait dengan metode pengukurannya itu sudah didiskusikan di mata kuliah sebelumnya ya. Contohnya misalnya untuk jaring kontrol horizontal itu kita misalnya sekarang banyak menggunakan JNSS ya, dan adik-adik sudah mengambil survei JNSS begitu ya. Kemudian untuk jaring kontrol vertikal ini adalah kita menggunakan sampai sekarang kita menggunakan eh, sifat datar ya, penyipat datar begitu, dan itu juga sudah dipelajari ya
di survei terestris begitu. Kemudian untuk jaring kontrol gaya berat ini menggunakan gravimeter ya, pengukuran gaya berat. Nah, ini yang kemudian juga sudah didiskusikan di mata kuliah geodesi fisis begitu ya. Nah, kemudian untuk pengolahan datanya tadi disampaikan bahwa di sini kita menggunakan nanti hitung perataan ya. Dan ini juga adik-adik sudah mengetahuinya ya di mata kuliah hitung perataan atau juga di mata kuliah aplikasi lainnya ya yang menggunakan hitung perataan ya. Kemudian nanti dari hasil hitung perataan kita juga memastikan bahwa hasilnya adalah valid dan kemudian sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan ya sebagai acuan kita membangun jaring kontrol gaya berat ini dan itu kemudian kita memerlukan beberapa analisis dan analisisnya kita menggunakan beberapa uji statistik ya. Dan untuk uji statistik ini adik-adik juga sudah mempelajarinya. Jadi sebenarnya secara konten mata kuliah ini sudah dipelajari di berbagai mata kuliah, tapi kemudian digabungkan ya, disatukan untuk digunakan bagaimana membangun jaring kontrol geodesi gitu ya. Oleh karena itu maka nanti apa harapannya kita konsepnya adalah pembelajaran aktif begitu menggunakan diskusi ya. Eh, Kemudian juga ada project based learning nanti dan flipped learning. Jadi project based learning itu nanti ada penugasan untuk membangun jaring kontrol ya horizontal, kemudian jaring kontrol vertikal atau jaring kontrol gaya berat begitu ya. Itu jadi di sini penyelesaiannya adalah dengan membuat menyelesaikan proyek pembangunan jaring kontrol begitu ya. Dan ini dilaksanakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya sudah saya coba bagi nanti kalau sudah di mana. Dan ini sistemnya semua penugasan, hampir semua penugasan itu dilakukan secara berkelompok ya. Kecuali nanti kuis dan ujian itu mandiri, ya harus mandiri. Tapi untuk tugas-tugas itu nanti dilaksanakan secara berkelompok begitu ya. Dan kemudian nanti sistem pengumpulan dan pemberian tugas lain-lainnya itu kita gunakan dengan elok begitu ya. Itu terkait dengan penjelasan umum mengenai mata kuliah jaring kontrol geodesi ini. Ya. Kemudian, nah terkait dengan jaring kontrol geodesi ini, maka ada target capaian ya yang harus ditetapkan, yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada saat ini target kita bersama begitu pada saat apa selesai ya dinyatakan selesai mengikuti mata kuliah apa JKG ini begitu ya. Jadi target capaian atau biasa dinamakan sebagai capaian pembelajaran yang harus direalisasikan pada saat dinyatakan selesai dari perkuliahan ini adalah pertama mampu ya. Jadi mengidentifikasi permasalahan. Jadi nanti kita melihat sebenarnya jaring kontrol di Indonesia itu seperti apa kondisinya dan permasalahannya apa begitu. Dan kemudian dari permasalahan existing dan permasalahannya itu, maka kemudian kita nanti bisa apa menetapkan bagaimana solusinya ya terhadap permasalahan tersebut begitu ya. Itu sehingga di sini nanti harapannya adik-adik mampu mengidentifikasi permasalahan dan menganalisis batas-batas serta mengoptimasi ya. Jadi melakukan perencanaan dari jaring kontrol geodesi ini ya. Kemudian target kedua atau capaian pembelajaran mata kuliah kedua itu adalah menetapkan spesifikasi teknis yang sesuai ya. Jadi misalnya adik-adik diminta untuk membangun jaring kontrol vertikal gitu ya. Dan kemudian ini adalah yang orde satu begitu. Nah, itu yang kemudian dari informasi tersebut maka kemudian harapannya adik-adik mampu menentukan atau memilih ya SNI mana, bagian mana yang tepat begitu untuk menjadi acuan dalam pembangunan jaring kontrol vertikal tersebut ya. Kemudian mampu mengembangkan jaring kontrol geodesi begitu ya. Jadi nanti ada tugas proyek untuk menyelesaikan apa jaring kontrol ini dengan data yang disediakan tentu saja yang karena kita tidak melakukan pengukuran lapangan begitu. Asumsi pengukuran lapangan sudah dilakukan di mata kuliah sebelumnya dan kemudian di mata kuliah ini kita fokus untuk kemudian bagaimana
mengevaluasi begitu, bagaimana mengolah, kemudian mengevaluasi kesesuaiannya dengan spek begitu ya. Itu yang ini ditetapkan mengevaluasi kualitas jaring kontrol yang dihasilkan. Kemudian yang kelima itu adalah dapat menetapkan dan menjelaskan jenis peralatan, metode pengukuran ya dan pengolahan jaring kontrol gaya berat sesuai dengan spesifikasi teknis jaring kontrol gaya berat yang telah ditetapkan begitu. Kemudian yang keenam adalah mampu mengaplikasikan dan merefleksikan pemilihan alat atau metode pengolahan dan pengujian data gaya berat sesuai dengan spesifikasi teknis dari jaring kontrol gaya berat begitu ya. Jadi itu target capaiannya yang harapannya nanti bisa direalisasikan pada saat akhir dari perkuliahannya atau pada saat dinyatakan selesai dari perkuliahan ini. Kemudian nah, dari dasar capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan ini, kita memiliki 6 capaian pembelajaran yang ditetapkan. Nah, untuk itu maka untuk setiap capaian pembelajaran tersebut sudah ditetapkan bagaimana materinya di sini ya. Jadi ini adalah materinya ya, materi ya. Kemudian berikutnya, nah materi ini diimplementasikan dengan metodenya seperti apa. Jadi ini kalau dilihat ceramah, diskusi ya, kuliah interaktif, ya, nanti kemudian ada tugas makalah ya, dan kemudian praktek optimasi misalnya ya. Itu kemudian yang berikutnya ini akan dilaksanakan untuk capaian terkait dengan konsep jaring kontrol geodesi, tujuan dan manfaatnya. Kemudian berikutnya adalah tentang SNI ya, SNI dari jaring kontrol gaya berat ini, baik itu untuk vertikal, horizontal maupun gaya berat. Dan kemudian yang ketiga adalah terkait dengan optimasi jaring kontrol untuk horizontal ya. Dilaksanakan 3 pertemuan. Kemudian berikutnya adalah spesifikasi teknis untuk SNI ya, karena harapannya kita mengetahui spek ya atau standar dari pengembangan jaring kontrol, maka di sini kita akan pelajari mengenai SNI untuk jaring kontrol horizontal, vertikal dan gaya berat begitu ya. Ini metode pembelajaran ini dinamakan flip learning. Artinya flip learning itu adalah adik-adik belajar terlebih dahulu ya, mempelajari tentang SNI dan kemudian berikutnya adalah ada penugasan dan kemudian mempresentasikannya ya. Itu dan kemudian berikutnya untuk capaian pembelajaran 3, 5, 6 begitu. Di sini kita akan mendiskusikan mengenai konsep pengukuran jaring kontrol vertikal dan kemudian juga eh, pengolahan data jaring kontrol vertikal begitu ya. Kembali ini JKV ya. Itu kuliah interaktif, praktek hitungan, kemudian tugas presentasi kita akan laksanakan dalam 2 kali pertemuan ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah terkait dengan analisis hasil pengembangan jaring kontrol vertikalnya. Ya, ini adalah bagaimana Anda menyampaikan hasil analisis dari tugas begitu ya, hasil penugasan. Kemudian berikutnya adalah setelah jaring kontrol vertikal. Jadi kita akan mendiskusikan terlebih dahulu ya jaring kontrol vertikal dan gaya berat begitu. Nanti kemudian sesudah eh, apa sesudah UTS ya itu yang kemudian nanti akan mendiskusikan terkait dengan jaring kontrol horizontal begitu. Jadi nanti sudah jaring kontrol vertikal kita akan mendiskusikan tentang jaring kontrol gaya berat. Ini sama ya. Jadi strukturnya terkait dengan konsep pengukuran dan pengolahan data jaring kontrol gaya berat begitu dan kemudian berikutnya adalah menganalisis hasilnya ya. Kemudian eh, pertemuan terakhir ya dengan saya itu di minggu ke-7 ini nanti kita akan mendiskusikan mengenai sistem referensi global ya dan bagaimana kemudian eh, existingnya ya konsekuensinya di Indonesia begitu ya. Nanti kita diskusi ya lebih banyak ke diskusi dan kemudian melakukan review paper. Itu kira-kira apa materi yang nanti kita akan diskusikan sebelum UTS dan kemudian nanti selanjutnya Pak Bilal akan menyampaikan terkait dengan jaring kontrol horizontal ya, mulai dari spesifikasinya, kemudian juga termasuk juga adalah metode pengukurannya,
kemudian pengolahan datanya sesuai dengan spesifikasi teknis untuk jaring kontrol horizontal begitu ya, sesuai dengan kelas dan ordenya, dan kemudian berikutnya adalah melaksanakan atau mengerjakan tugas pembangunan jaring kontrol horizontal dan kemudian analisis presentasi dan analisis hasil dan presentasi. Itu, nah kemudian ini beberapa poin yang nanti juga menjadi hal yang pertimbangan ya. Jadi nanti eh, kita lihat minggu depan ada pretest terlebih dahulu, karena ini kan sebenarnya materinya tadi seperti saya sampaikan, materinya itu adalah sudah kita diskusikan di mata kuliah sebelumnya, sehingga kemudian nanti akan kita lihat terlebih dahulu eh, apa tingkat pemahaman dari peserta begitu ya. Kemudian ada tugas satu terkait dengan optimasi jaring ya. Kemudian yang tugas dua itu ada terkait dengan em, makalah SNI ya. Eh, Sekarang kita eh, makalah tentang SNI atau juga kita terkait dengan SRGI begitu ya. Kemudian kuis, dan kemudian ada proyek pengembangan jaring kontrol horizontal dan proyek pengembangan jaring kontrol vertikal atau gaya berat begitu. Dan berikutnya adalah kuis ya, dan UAS begitu ya. Itu rencananya jadi dipastikan di sini ya, banyak yang misalnya kemarin nilainya tidak optimal karena kemudian kurang di penugasan begitu ya, atau tugasnya telat ya, sehingga kemudian mengurangi nilainya dan lain sebagainya. Itu, nah terkait dengan penjelasan umum mengenai jaring kontrol geodesi ini ya, dan kemudian berikutnya ini seperti biasa saya akan mengawali diskusi kita itu dengan pertanyaannya. Jadi yang ada 4 pertanyaan nanti yang kemudian harapannya bisa di apa diketahui ya. Pertama adalah maksud dari jaring kontrol geodesi seperti apa ya. Dan kemudian terkait dengan jaring kontrol geodesi ini maka kemudian terdiri dari klasifikasi apa saja ini ya. Atau yang masuk ke jaring kontrol geodesi itu apa saja ya. Dan kemudian mengapa jaring kontrol geodesi ini diperlukan dalam pekerjaan geodesi ya. Terakhir, kemudian jelaskan jenis dan metode penentuan untuk jaring kontrol horizontal, ya. Kemudian vertikal dan gaya berat ya, secara umum. Gitu. Baik, nah kalau kita lihat di sini, pertama ada terkait dengan jaring kontrol atau juga kerangka kontrol ya sama saja. Itu yang kemudian kita bisa lihat definisinya di sini. Jadi jaring kontrol itu adalah titik-titik ya. Nah ini titik-titiknya itu saling terikat satu sama yang lain ya. Jadi tidak hanya titik saja, tetapi titik-titik jaringan, jaringan titik-titik ya. Karena masing-masing titik itu adalah saling terkait satu dengan yang lain ya. Yang itu diketahui ya, diketahui koordinatnya, di sini diketahui koordinatnya atau nilainya ya secara umum dalam satu sistem referensi tertentu. Jadi ini sistem referensinya itu harus ditentukan terlebih dahulu ya. Tidak boleh kemudian nanti setiap jaring kontrol itu kemudian menggunakan sistem referensi yang berbeda-beda ya. Karena nanti kalau menggunakan sistem referensi yang berbeda-beda, maka kemudian di situ tidak bisa kita jadikan satu ya. Pada saat kita akan melakukan unifikasi ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan pembangunan jaring kontrol di satu area, ya misalnya di Jawa Timur, dan kemudian ada tim lain yang melakukan pembangunan jaring kontrol di eh, Jawa Tengah dan Jawa Barat begitu. Nah itu hasilnya kemudian harus bisa saling terkoneksi begitu. Nah, oleh karena itu maka di sini harus dipastikan sistem referensinya itu adalah tertentu ya, yang kita sepakati secara nasional begitu. Kemudian, nah, titik-titik yang diketahui koordinatnya atau nilainya itu merupakan hasil pengukuran ya, hasil pengukuran geodetik dengan spesifikasi ketelitian tertentu. Nah, ini ya jelas. Jadi tidak boleh asal gitu ya, tidak boleh tidak memiliki acuan ya untuk jaring kontrol atau kerangka kontrol ini harus kemudian apa pengukurannya itu dengan spesifikasi ketelitian tertentu. Mengapa? Karena
nanti ini merupakan kerangka kontrol ya, merupakan acuan ya dari kegiatan survei dan pemetaan di wilayah tersebut ya, sehingga harus memiliki ketelitian yang tinggi. Ya. Gitu. Nah, kemudian tadi di kita mengetahui bahwa untuk jaring kontrol ini terdiri dari pertama adalah kerangka kontrol horizontal ya, itu X dan Y, kemudian me- apa beracuan kepada elipsoid begitu ya. Kemudian kerangka kontrol vertikal ini adalah tinggi H. Nah, ini sekarang kemudian kita mengacu kepada GWIT nasional ya. Kalau sebelumnya kita mengacu kepada MSL, tapi sekarang kita sudah memiliki GWIT nasional, INA GWIT ya 2020, maka kemudian kita mengacu kepada INA GWIT tersebut begitu ya. Kemudian kerangka kontrol gaya berat ya, ada B kecilnya ya, GB gitu. Ini adalah eh, eh, unitnya adalah gaya berat dan kemudian referensinya atau acuannya adalah IGSN 74 ya. International Gravity Standard Network 74. Nah, sekarang kemudian sudah ada yang diperbarui ya, yang itu yang kemudian kita gunakan sebagai acuan untuk mendefinisikan kerangka kontrol dari gaya berat ini. Kemudian, nah tadi seperti saya sampaikan ya, bahwa kata kunci dari eh, kepastian ya, kepastian bahwa jaring kontrol itu valid. Satu halnya, salah satu halnya itu adalah dalam sistem referensi geodesi tertentu yang disepakati. Ya. Nah, kita melihat kembali apa yang sudah kita didiskusikan di sistem referensi geodesi ya, kita mengetahui bahwa sistem referensi itu adalah ya kita klasifikasi menjadi dua ya. Ada sistemnya ya, ada kerangkanya gitu ya. Jadi ada istilahnya sistem referensi geodesi, ada istilahnya kerangka referensi geodesi begitu ya. Jadi kalau kita berbicara datum geodesi, ada sistemnya di dalam datum tersebut, ada kemudian kerangkanya ya. Nah, kalau terkait dengan sistemnya itu sendiri, ya yaitu adalah kalau kita lihat definisinya adalah sekumpulan persamaan. Di situ ada banyak sekali persamaan untuk mendefinisikan parameter-parameter di geodesinya ya. Kemudian ada parameternya itu sendiri yang bisa yang disepakati, ada konvensinya ya. Kemudian juga ada infrastruktur yang terkait dengan mendefinisikan dalam mendefinisikan sistem koordinat dari suatu wilayah atau global ya. Jadi di situ juga ada infrastrukturnya ya untuk memastikan pendefinisian dari sistem koordinatnya gitu ya. Nah, kemudian dalam sistem referensi ini ya tadi ada datumnya, hubungan antara bidang referensi yang konseptual dengan eh, apa referensi fisisnya begitu. Kemudian juga ada realisasinya ya, eh, yaitu jaring kontrol gaya berat atau kerangka kontrol gaya berat, sorry, kerangka kontrol geodesi begitu yang itu adalah merupakan realisasi fisis dari konsep datum ya di Indonesia begitu dan kemudian berikutnya adalah terkait dengan sistem referensinya. Oh, sebentar.
Nah, kemudian karena terdapat banyak sekali sistem referensi ya yang sudah kita definisikan secara histori begitu, maka di sini kita juga perlu ada pengetahuan mengenai keberadaan sistem tersebut dan kemudian juga terkait dengan bagaimana menghubungkan antara sistem-sistem referensi tersebut ya. Itu yang kemudian kita namakan proses transformasi koordinat begitu atau proses transformasi datum. Ya. Nah, beberapa contoh ini misalnya ya dalam pendefinisiannya itu terkait dengan kerangka kontrol ya bisa dalam bentuk poligon begitu ya. Ini sudut jarak kemudian juga tinggi ya. Kemudian juga gaya berat sekarang ya. Kemudian kita bisa juga dengan menggunakan metode pengikatan ke muka ya. Atau juga kita bisa melakukan metode pengikatan ke belakang begitu atau kita juga bisa melakukannya dengan triangulasi atau juga trilaterasi gitu ya. Itu nah ini beberapa contoh mulai dari yang sangat konvensional yang apa eh, dulu ya digunakan dan kemudian yang saat ini banyak digunakan. Ya. Jadi kalau dulu kita lihat di sini ya dulu banyak misalnya untuk horizontal dulu banyak menggunakan triangulasi ya. Jadi yang diukur itu adalah satu sudut kemudian dan hanya satu jarak saja gitu ya untuk orientasi. Dan kemudian yang diukur adalah sudut-sudut karena pada zaman dulu ya pengukuran sudut itu lebih mudah dan lebih teliti dibandingkan dengan pengukuran jarak ya. Karena pada saat itu belum ada kemudian alat yang bisa digunakan untuk melakukan pengukuran jarak secara teliti untuk jarak yang jauh begitu ya. Jadi dulu belum ada sehingga dan kalau sudut dengan teodolit itu sudah bisa ya. Nah, kalau sekarang itu yang terjadi adalah yang paling banyak digunakan adalah sekarang trilaterasi ya. Jadi prinsipnya sorry ini pennya trilaterasi gitu ya. Pada prinsipnya ini kalau di triangulasi yang diukur sudut, sedangkan kalau yang trilaterasi itu yang diukur adalah jarak gitu ya. Jarak. Nah, ini yang sekarang metode ekstraterestrial seperti misalnya GNSS itu kita kemudian menggunakan konsep trilaterasi ini. Karena yang diukur di sini itu bukan sudut tetapi yang diukur itu adalah jarak-jarak ini, ya. Kalau dulu ya jaraknya dengan masih terestris ya. Kalau sekarang kemudian kita eh, lebih banyak menggunakan yang ekstraterestrial misalnya ya. Nah, itu kalau kita lihat di sini beberapa metode pengukuran misalnya untuk jaring kontrol horizontal secara terestris kita bisa menggunakan triangulasi, trilaterasi atau gabungan triangulaterasi ya. Dan kemudian secara ekstraterestrial dengan kerangka kontrol Doppler, kemudian kerangka kontrol GPS atau GNSS ya kalau sekarang gitu ya. Dan kalau GNS itu lebih banyak ke ini ya. Jadi yang kita ukur adalah baseline-nya atau jaraknya begitu. Kemudian yang untuk kerangka kontrol vertikal ini metode terestrisnya adalah dengan sifat datar atau juga bisa trigonometri begitu. Dengan metode ekstraterestrialnya adalah dengan menggunakan GNSS heighting ya. Tetapi di sini diperlukan informasi kita tahu geoid ya. Geoid yang teliti begitu ya di sini. Itu ya, sedangkan ini yang untuk kerangka kontrol gaya berat begitu, metodenya adalah hanya bisa dilakukan secara terestris ya, dengan menggunakan survei gravimeter atau gravimetri pengukuran gaya berat gitu ya, cara terestris. Itu dan beberapa kita mengetahui ya sejarah di Indonesia bagaimana perkembangannya. Jadi ini sebenarnya
pengembangan jaring kontrol di Indonesia itu sudah dikembangkan sejak zaman penjajahan begitu ya. Malah pada saat zaman penjajahan waktu itu karena memang sangat diperlukan ya untuk pengembangan infrastruktur begitu, maka eh, salah satu peninggalan yang sangat sangat bagus itu ya dari penjajah kita ini itu adalah dari Belanda begitu adalah infrastruktur ya, infrastruktur jaring kontrol geodesi begitu ya. Jadi mereka sudah mendefinisikan jaring kontrol itu dengan sangat baik ya sejak abad ke-18 begitu dengan mendefinisikan beberapa sistem referensi geodesinya mulai dari mendefinisikan datumnya maupun juga mendefinisikan kerangkanya ya atau jaringnya begitu ya. Itu dan kemudian masih banyak beberapa yang kemudian masih kita gunakan saat ini ya. Namun seiring dengan perkembangan zaman saat ini kemudian kita sudah tidak lagi tadi ya menggunakan yang terestrial tetapi kita lebih banyak sekarang menggunakan ekstraterestrial ya, terutama untuk jaring kontrol horizontal begitu ya. Di ini distribusi triangulasi cukup banyak ya hasil pengukuran triangulasi dan biasanya ini adalah dari antar gunung ke gunung gitu ya atau bukit ya. Harus mencari tempat yang tinggi karena kemudian kita bisa melakukan pengukuran sudut ya. Kita tembakan gitu eh, ya dan kemudian kita eh, ukur sudutnya ya. Itu sehingga memang diperlukan tempat yang tinggi untuk kemudian bisa saling dapat dilihat ya. Nah, kemudian saat ini kita perkembangannya ke ekstraterestrial ya. Jadi diawali sebelumnya adalah dengan Doppler. Jadi sebelum survei GNSS atau GPS begitu ya. Maka ada namanya eh, satelit Doppler begitu. Prinsipnya hampir sama, tetapi jumlah satelitnya saja yang masih terbatas itu merupakan awal atau cikal bakal dari satelit GPS ya. Sebelum kemudian sekarang berkembang menjadi GNSS begitu ya. Ini dan Doppler ini sudah ada sejak tahun 70-an. Jadi penentuan posisi ekstraterestrial ini sebenarnya sudah cukup lama ya. Jadi di awal tahun 70-an itu sudah kemudian eh, dikembangkan ya. Eh, jadi sekitar tahun 65-an begitu Doppler ini dikembangkan ya. Kita mulai gunakan di awal tahun 70-an begitu dan kemudian di tahun pertengahan tahun 80-an ya sekitar tahun 85 gitu ya eh, berkembanglah GPS begitu dan kemudian kita di Indonesia baru menggunakan GPS itu di akhir tahun 80-an ya begitu ya. Itu dan kalau kita lihat ini yang GPS. Jadi GPS di tahun ini kita awal melakukan pengukuran di Indonesia itu adalah di tahun 89 begitu untuk mengembangkan jaring kontrol di level nasional ya dan kemudian dan perapatannya begitu. Untuk yang level nasional itu dikoordinir oleh Bako Surtanal, kalau sekarang itu adalah BIG ya. Sekarang itu adalah BIG begitu dan kemudian untuk perapatannya ya yang lebih di wilayah kabupaten, kecamatan, desa itu yang kemudian yang melaksanakan itu adalah BPN begitu ya. Ini distribusi dari jaring kontrol yang dikembangkan oleh Bako Surtanal yang Orde 0 dan Orde 1 yang levelnya di nasional di provinsi dan kemudian juga di kabupaten begitu. Itu kemudian, nah sekarang kita sudah mengembangkan sistem referensi geodesi yang baru, yaitu SRGI 2013 ya, yang saya kira semua sudah tahu dan kemudian eh, untuk mengawalinya nanti ya ini kita akan harapannya nanti adik-adik mempelajari SRGI begitu ya. SRGI seperti apa. Terutama adalah di sini diharapkan nanti mampu mengidentifikasi permasalahannya ya. Jadi terutama
permasalahan dari konsep dan implementasi dari SRGI 2013. Karena ini kan sebenarnya meskipun kita nyatakan baru ya, SRGI 2013 ini sudah eh, ya sudah 10 tahun yang lalu ya. Dan kita mengetahui ini adalah merupakan sistem referensi yang semi dinamis begitu. Nah, ini bagaimana eh, permasalahannya dan bagaimana kemudian secara konsep dan implementasinya nanti ya. Yang perlu kita lihat itu adalah juga bagaimana implementasinya ya sehingga kemudian betul-betul SRG ini bisa digunakan secara penuh ya. Nah, kemudian untuk penugasan ini apa saya sudah membaginya ya. Jadi kelompoknya ada 17 kelompok begitu dan kemudian nanti untuk setiap kelompok ini ada penugasan yang nanti mengidentifikasi SRGI yang komponen JKH begitu, kemudian SRGI yang komponen JKV dan kemudian SRGI JKH eh, yang komponen JKGB begitu ya. Nah, untuk JKH relatif eh, stabil atau aman. Namun demikian kita juga perlu memperhatikan mengenai model geodinamikanya ya. Nah, ini sudah banyak usulan untuk kemudian dilakukan review dan kemudian pendefinisian ulang ya terkait dengan model geodinamika yang digunakan untuk penghitungan kecepatan dan percepatan di SRGI 2013 ini ya. Namun sampai sekarang kemudian belum dilakukan. Nah, itu salah satu mungkin yang nanti menjadi apa permasalahan dan bagaimana seharusnya dilakukan. Kemudian untuk jaring kontrol vertikal dan gaya berat ini kendalanya juga relatif banyak begitu ya. Vertikal ini yang sebelumnya itu adalah kita menggunakan mean sea level ya, muka laut rata, tapi kemudian di dalam SRG 2013 kita menetapkan referensinya itu adalah dengan menggunakan geoid begitu ya. Tapi sampai sekarang kita juga masih mendiskusikan mengenai standar nasional untuk implementasinya begitu ya terkait dengan vertikal ini karena kemudian jaring kontrol vertikal yang ada sekarang tuh sebenarnya sudah sulit untuk digunakan ya karena berbagai dinamika dari Indonesia. Nah, ini yang kemungkinan kemungkinan bahwa nilai vertikalnya itu sudah tidak valid ya. Demikian juga untuk gaya berat ya. Nah, ini gaya berat juga dengan berbagai dinamika bumi Indonesia, tentu saja di situ terjadi distribusi dan redistribusi massa ya, sehingga menyebabkan jaring kontrol gaya beratnya itu juga kemungkinan besar sudah tidak valid lagi. Nah, bagaimana begitu ya penyelesaiannya? Mungkin itu untuk kebetulan ini ada persiapan dies ya. Nah, jadi saya izin hanya sampai jam 2 begitu karena ada acara jam 2. Eh, saya kira itu. Tapi sebelum saya tutup, mungkin kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, untuk pembagian kelompoknya nanti akan saya sampaikan di WA Group ya. Kalau nanti Roy sudah membuatnya begitu, atau saya akan berikan eh, ininya listnya dan kemudian nanti silakan untuk me, eh, ya sesuai dengan pengelompokannya. Ini topiknya yang kemudian bisa apa dipilih sesuai dengan yang ditetapkan ya JKH, JKV atau JKGB terkait dengan SRGI 2013 tadi permasalahan dan kemudian apa histori konsep dan bagaimana implementasinya begitu. Mungkin itu kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup untuk pertemuan kita yang minggu pertama ini. Kalau ada yang galat, tapi saya kira tadi semua sudah presensi ya. Tapi kalau ada yang galat nanti disampaikan di WA grup kita ya. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.